Big Bangers, apa kabar? Jumpa lagi di acara Big Bang Show. Saat ini saya ingin mengajak Anda ke Desa Wangunharja di Lembang, Jawa Barat. Karena di sini ada salah satu pemenang dari Danamon Social Entrepreneurs Award, di mana di sini tokoh yang akan kita temui melakukan sesuatu yang menarik, yaitu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa ini. Buku adalah jendela dunia bagi siapapun juga. Tak terkecuali Bambang Budi Cahyono, salah satu pemenang Danamon Social Entrepreneur Award 2016 yang mendedikasikan ilmunya bagi kesejahteraan bersama setelah membaca buku karya fisikawan asal Swiss Fritjof Capra. Buku Titik Balik Peradaban itu saya baca, kami diskusikan waktu itu di zaman mahasiswa tahun 98. Saya pikir sebagai kalangan yang beruntung bisa kuliah gitu, tanggung jawabnya kok cemen banget hanya sekedar demo gitu. Makanya kami berpikir apa sih yang sebenarnya bisa kami lakukan. Dari buku itu kami melihat bahwa saya dan teman-teman bahwa dunia bergerak dikendalikan oleh kebutuhan atau ketergantungan terhadap energi fosil. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu negeri yang kaya. Ada lagu bilang ini bukan lautan tapi kolam susu. Lempar kayu jadi tanaman seperti itu. Tapi ya itu masih jauh dari realita. Gimana itu menjadi sebuah realisasi bagi masyarakat. Kita bilang kita kaya tapi kita banyak orang yang juga yang di bawah garis kemiskinan misalnya kayak gitu. Inilah awal mula Bambang Budi Cahyono berinovasi dengan salah satu energi baru dan terbarukan, yaitu biogas, yang diharapkan menjadi pengganti bahan bakar fosil dan menanggulangi permasalahan limbah di sekitar kita. Ide bahwa realisasi energi terbarukan dalam hal ini biogas, mengolah limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, memanfaatkan pupuk dari limbah kita seperti itu, menggunakan energi terbarukan, itu real kok bisa kita pakai gitu loh. Meskipun pemerintah masih subsidi besar-besaran energi fosil seperti itu, kita masih bisa pakai dan itu diakui oleh Danamon. Itu menjadi penting gitu loh, bahwa oh iya ya ini sudah masuk kelas TV nasional, masuk Kompas, masuk bank Danamon seperti itu. Jadi secara bisnis itu juga ini juga sudah sebuah peluang yang berkelas gitu. Nah itu membuat kami dan juga teman-teman yang saya ajak di lapangan juga oh ya melihat peluang itu dan mau melakukan itu. Setelah itu pengalaman selanjutnya kita bina, kita dampingin, kita temenin sehingga mereka sustain terus. Itu yang diperjuangkan. Jadi ini sangat-sangat berarti. Do more, do good, Big Bang. Halo Bang Andi. Mas Bambang Cahyono, panggilannya apa sih? Yono. Yono. Panggilan Emang Yono. aslinya dari mana? Saya aslinya dari Lumajang, Oh, Jawa Timur. tapi membantu masyarakat di desa Lembang sini. Di Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang. Baik. Ini dari mulai kapan sih Anda bantu warga di desa-desa sekitar sini dengan biogas ini? Sebenarnya saya masuk sini tahun 2007. 2007. Terus Ngapain bisa ada di sini? karena saya lihat di sini banyak kotoran sapi, banyak sapi. Cuma Jadi yang membuat Anda datang itu gara-gara kotoran sapi. ya kan kasihan sapi-sapi itu dipelihara, dikasih makan, diperes-peres gitu. Susunya dijual, tapi gitu aja gitu. Kotorannya nggak diurus gitu, dibuang gitu, dibuang ke sungai atau ditumpuk begitu saja. Karena mengolah kotoran sapi itu susah. Biasanya selama ini dibuang kemana masyarakat di desa ini? Biasanya sih otomatis disiram gitu aja supaya kandangnya bersih gitu aja. Dengan otomatis jadi masuk ke saluran-saluran air. Saluran air. Terus itu Terus ujung-ujungnya ke sungai. Sungai salah satunya ke Bandung kan gitu kan. Oh, di Bandung banyak orang hidup dari ya gitu kan. Jadinya sungainya kan hijau kan gitu. Wah, mantap itu. Kalau di laut kan kadang hijau karena itu cahaya kan. Ini kan benar-benar hijau karena selulosa, karena rumput gitu. Oke, terus kotoran sapi. Itu yang membuat Anda tergerak untuk melakukan sesuatu di desa ini. Ya, di kecamatan ini. Jadi di Kecamatan Lembang ini peternak sapi perah itu beternak di sekitar rumahnya, kandangnya diletakkan di situ. Jadi mereka dari pagi sampai sore gitu. Bahkan kalau lebaran mereka itu harus nyetok rumput supaya sapinya bisa makan, mereka tetap bisa lebaran gitu. Seperti itu. Jadi peternak sapi itu sangat sibuk, sapi perah ya di Indonesia gitu. Yang di sini itu sangat sibuk gitu. Dari subuh sampai sore, subuh sampai sore. Nah, terus kotoran sapi itu jadi
bukan bisnis mereka, bukan urusan mereka. Mereka pikirnya produksi susu, jualan susu gitu. Soalnya saya sebar kan gitu. Nah itu yang membuat terus apa yang bisa dibantu gitu. Padahal kalau kotoran sapi ya teorinya dikompos, tapi kotoran sapi itu kan susah keringnya. Ditumpuk begitu berbulan-bulan tetap bau. Di demek gitu, dipegang masih tetap bau. Kalau mau ditaruh di kebun, di tanamannya jadi mati nanti, istilahnya kepanasan gitu, seperti itu. Terus yang Anda lakukan pertama kali apa? Jadi waktu itu kita mikir, sebenarnya idenya dari awal bahwa gimana sih membuat energi terbarukan. Nah, terus kita lihat kotoran sapi, terus nyambungnya pakai biogas kayak gitu. Jadi kotoran sapi itu kalau secara teori kan organik itu sebagian besar cair. Nah, tapi kalau dalam senyawa gitu kan terikat kayak tubuh kita. Sudah dalam bentuk gini utuh itu masih padat gitu. Tapi kalau sudah dimakan bakteri akan terpisah jadi padat, cair, gas. Nah gitu. Jadi kita bikin alat yang rumahnya bakteri itu memakan kotoran sapi, sehingga kotoran sapi itu terpisah jadi padat, cair, dan gas. Nah, gasnya ditangkap, dialirkan untuk memasak. Gitu. Oke, namanya biogas. Biogasnya itu namanya biogas, reaktor biogas. Pertama kali Anda tawarkan ke masyarakat, reaksi masyarakat di sini gimana? Wah, nggak gampang ya. Masyarakat juga. Waktu itu saya pertama kali buat itu bukan di sini, di daerah sana, Lembang daerah barat. Kayak gitu masyarakat juga nggak percaya apa ini. Akhirnya ya saya keluarkan uang sendiri, saya buktikan bahwa ini jalan gitu. Jadi yang menjadi susah juga masyarakat itu percaya nggak sama teknologi ini. Kan juga saya akhirnya coba-coba sendiri. Saya sendiri nggak punya lem, nggak punya dana wis duit sendiri gitu akhirnya. Tadinya ada kerja apa nih? Saya dulu ngajar. Iya. Oke. Jadi uang dari ngajar itu yang dipakai untuk bikin prototype. Ya, prototype coba-coba. Nggak sekali jadi itu. Bolak-baliknya. Jadi orang harus lihat dulu baru percaya ya? Iyalah. Tak hanya reaktor pembentuk biogas, Bambang Budi Cahyono pun mengakomodir kebutuhan konsumen dengan membuat kompor yang memang khusus digunakan untuk biogas. Biogas itu mengandung hidrogen sulfida 2S. Awamnya itu yang bau busuk, yang menimbulkan bau busuk. Nah itu ke logam kan berkarat, menyebabkan karat kayak gitu. Nah sehingga material pendukung untuk biogas itu alat-alat untuk biogas seperti kompor, keran, ada alat ukur. Itu harus dibuat khusus. Itu dibuat khusus karena di pasaran nggak ada. Ini ya? Ya seperti ini. Oke, jadi ini dibuat di sini nih ya? Iya, ini kompor kita desain sendiri, dibuat ini tujuannya supaya kalau kita pakai bodi seperti yang bodi kompor LPG. Boleh diangkat ya? Kita lihat aja di sini aja. Jadi ini dibuat di sini nih ya? Iya. Di bengkel inilah, Bambang Budi Cahyono memberdayakan beberapa pemuda desa Wangunharja, Lembang untuk menjadi kru produksi kompor biogas. Kami sebut grup di sini namanya BCL. Barudak penyari. Cicalung. Oh, kirain. Anak-anak Cicalung, Barudak Cicalung BCL. Memang anak-anak Cicalung, Barudak, bahasa Barudak Cicalung. Iya. Oke, jadi ada semacam apa ini? Koperasi, komunitas atau komunitas. Anak muda ya. Di sini kan daerah pertanian, cuman banyak juga yang tidak mendapat pekerjaan sudah tidak punya lahan kayak gitu. Jadi kita berdayakan dengan membuat alat-alat ini. Ini harganya berapa biasanya? Kalau sekarang kita jual 250.000. Berapa banyak sekarang masyarakat yang sudah memanfaatkan ini? Kalau di sini di Kecamatan Lembang itu sekitar 1054 unit yang sudah kami install. 1054. Wah, banyak sekali kalau gitu ya. Wah, menarik. Ini memang di pedesaan di mana ada kotoran sapi atau apa? Kita sudah bikin dari kotoran manusia juga, dari sampah di kota gitu kan. Sekarang saya baru mau tanya, kalau di perkotaan ini bisa berfungsi atau tidak nih? Di perkotaan juga bisa, ya? Di rumah saya sudah ada. Dari sampah dari WC saya. Sudah 3 tahun di rumah. Baik. Jadi nanti habis ini kita lihat langsung ke
konsumen ya, pengguna Iya. dari Kita alat bisa lihat buatan sana Anda nih. ini. Iya, ya. Baik, Mari kita yuk sana. kita ke sana ya. Oke. Ini taruh dulu.